Satu tiga cek tes tes. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Chandra Grinda Seta. Saya mahasiswa Universitas Terbuka. Eh, saya mengambil program studi Sistem Informasi. Link saya 057884 527 dari Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, ini pada kesempatan kali ini saya bermaksud untuk mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah struktur data. Struktur data di sini langsung saja. Pertama saya ke soal nomor 1 dulu. Di sini soalnya itu buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dan metode LIFO, last in first out, menggunakan minimal 8 data integer, lalu tampilkan proses push dan pop, serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop, kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO. Ya. Nah, untuk soal nomor 1 ini saya sudah mencobanya menggunakan Java, menggunakan aplikasi NetBeans, dan alhamdulillah berhasil. Di sini saya langsung saja pertama karena di sini kita akan materinya itu menggunakan stack ya, di sini menggunakan stack. Kita menginputkan dulu, mengimportkan lah ya ini fungsi di Java ini supaya stacknya itu bisa jalan gitu. Di sini saya sudah mengimportkan pertama yang seperti yang tugas 1 kemarin, ini link untuk link list sama stack java.util.stack gitu ya. Nah, di sini langkah pertamanya itu karena kita akan menggunakan stack, di sini saya membuat stacknya terlebih dahulu. Di sini stack tipe datanya integer. Di sini karena 8 data integer ya, integer, jadi saya memakai datanya integer, stack integer, lalu ini nama stacknya. Ini saya memakai nama tumpuk sama dengan new stack gitu. Nah, setelah itu menggunakan 8 data integer, tampilkan proses push. Nah, di sini setelah membuat data stack, di sini dibuat proses push dari 8 data integer. Data integernya pertama sistem ya, di sini ini hanya ini aja supaya ada printnya, jadi supaya lebih tertata dia. Jadi ini proses push, di sini disebutkan proses push, lalu tumpuk push. Nah, di sini tumpuk push 11, tumpuk push 21, ini sistem outprint untuk menggambarkan aja. Jadi saya tambahkan ini supaya ada kelihatan ada proses pushnya gitu ya. Tempat print ln push 11, tumpuk push 21, push 11, sistem outprint push 11, lalu push 31, push 41. Ini supaya kelihatan proses pushnya, makanya saya di sini di print gitu, sistem print ln push 31 sesuai dengan nilai yang di pushnya integer di sini. Push 31, lalu pushnya 41, push 51 ini integer ya, jadi nggak pakai titik koma, nggak pakai tanda kutip maksudnya. Sistem
sistem outprint push 51, 61, 71, lalu 81. Nah, ini semuanya ada 8 data ya, sesuai soal di sini dia minta 8 data integer, maka saya push di sini 8 data integer. Nah, setelah di push, setelah ini lalu menampilkan, nah ini menampilkan di sini kan, tampilkan proses push dan pop serta stack dan sesudah serta stack sebelum dan sesudah proses pop. Nah, ini jadi ini data stack menampilkan isi stack sesudah push dan sebelum pop gitu. Nah, di sini isi stack sesudah push dan sebelum pop. Nah, sistem println ini isi stack sesudah di push sama sebelum di pop. Nah, lalu di sini sistem out print tumpuk. Nah, ini di tumpuk di print tadi proses pushnya tadi. Nah, setelah itu nanti nggak dijalankan aja. Nah, di sini ada proses push tadi yang sudah di proses push 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81. Nah, isi stack sesudah push dan sebelum pop. Nah, ini setelah proses push ini yang di push itu ada 8 data integer, maka di sini juga muncul 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 ya. Nah, setelah itu kita lakukan proses pop. Jadi di sini proses pop itu kita lakukan ini dikasih penanda dulu sistem outprint proses pop supaya jelas ini proses pop. Nah, di sini integer data keluar. Jadi proses popnya ini saya masukkan ke dalam variabel bernilai integer bernama data keluar. Jadi dideklarasikan dulu variabelnya integer data keluar ini sama dengan proses tumpuk pop. Nah, kalau dilihat kan yang di pop ini kan berarti sesuai apa? Proses LIFO last in first out. Di sini yang terakhir masuk itu kan 81 ya. Yang terakhir masuk itu 81. Lalu kita lakukan proses apa? Kita lakukan pop di sini. Nama stacknya di sini tumpuk sesuai yang di atas tadi. Lalu kita lakukan operation pop. Proses pop di sini yang mana nanti proses pop ini akan menghapus data yang terakhir diinputkan ke dalam stack. Nah, setelah kita lakukan proses pop, nah di sini kita print sistem out print data yang di pop, data yang di pop itu mana gitu ya. Data yang di pop itu sama dengan kita masukkan variabel ini data keluar. Nah, dari proses ini munculnya ini. Nah, ini proses pop data yang di pop 81. Nah, di sini kan kelihatan yang terakhir dimasukkan datanya ke 81. Yang terakhir masuk ke 81, yang pertama tadi lakukan pop, makanya yang terakhir di take out atau diambil itu jadi 81. Itu jadi
sesuai dengan metode yang digunakan, metode LIFO. Last in, terakhir masuk 81 ini, lalu first out, dia jadi yang pertama keluar. Nah, ini kalau misalkan kita lakukan lagi gitu. Kalau kita lakukan lagi misalkan kita tambah lagi di sini. Misalkan data keluar 2 untuk pop, kita print lagi. Nah, kita print lagi data keluar 2. Nah, maka ini nanti yang akan diambil atau di take out atau di pop itu pertama 81, lalu akan menghasilkan nilai 71 ini seharusnya kalau betul. Nah, 81 ini kan sudah diambil pertama, lalu data terakhirnya 71, kita ambil pop lagi 71. Nanti kalau kita lakukan proses yang sama, 61 yang diambil, lalu selanjutnya bisa 51, 41, 31, sampai dan seterusnya. Jadi untuk soal nomor 1 mungkin itu sedikit penjelasan dari saya begitu. Ini proses isi stack sebelum dan sesudah pop. Gitu untuk soal nomor 1. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 di sini soalnya adalah buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data QU dengan metode FIFO first in first out menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses NQU dan DQ serta isi QU sebelum dan sesudah proses DQ. Nah, kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO. Nah, cara kerja konsep FIFO di sini seperti FIFO itu kan singkat dari first in first out ya. First in, yang duluan masuk, dia layani, maka dia duluan keluar. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh tuton Bapak tadi waktu tuton, contohnya seperti antrian di bioskop atau antrian di pom bensin, gitu. Jadi yang masuk duluan dilayani duluan gitu, yang terakhir itu terakhir. Nah, kerja ke ini di sini dia bilang kan sama dengan soal yang pertama, menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses NQ dan DQ. Nah, di sini prosesnya kurang lebih awalnya sama, hanya bedanya kita di sini membuat antriannya dulu, membuat queue-nya dulu di sini tipenya integer, kemudian nulis. Lalu berikutnya proses NQ8 proses NQ8 data integer, di sini proses NQ-nya. Nah, di sini pemakai
Di sini kan sudah dideklarasikan ya, key integer namanya antrian. Nah, antrian link list ini namanya antrian. Kalau di sini untuk apa namanya, memasukkan datanya di sini antrian titik over ya, titik over 10, lalu antrian over 20, antrian 30, over 40, over 50, 60, 70, 80. Nah, ini proses saya sebutkan juga seperti tadi sebelum dengan hal nomor 1, input NQ10, NQ20, 30, 40, 50, dan seterusnya sampai 80. Nah, ini seperti soal nomor 1 juga, sistem out print line, proses sebelum DQ. Nah, di sini di print dulu prosesnya sebelum DQ, di sini sistem out print line antrian. Nah, kita jalankan aja programnya. Nah, di sini jadi kelihatan proses. Nah, ini proses NQ. Nah, dari sini coba sebentar biar batasnya ini. Oh ya, ada pembatasnya. Line. Salah. Oh, ini. Print line. Oke. Nah, oke di sini. Supaya enak. Ini soal nomor 2, jawaban soal nomor 2. Nah, di sini pertama di print seperti yang saya tadi print proses NQ-nya. Di sini ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, di sini di persoalan nomor 1 tadi juga di sistem outprint supaya kelihatan.
Nah, jadi akhirnya ada proses sebelum DQ. Ada proses sebelum DQ. Di sini seperti yang di codingnya juga sama 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, ini proses sebelum di DQ. Nah, setelah itu, tadi kan sudah sampai sini ya, sudah sampai sini hasilnya. Itu. Proses sebelum DQ sampai 80, lalu di sini perintah selanjutnya adalah yang menggambarkan proses DQ. Di sini sistem print out, terus DQ dikasih ini apa notifikasi aja biar enak. Terus nah di sini proses DQ-nya itu menggunakan perintah antrian.pull. Nah, ini antrian pull dimasukkan ke dalam variabel antrian keluar, lalu tinggal di print sistem outprint data yang di DQ. Data yang di DQ, datang di DQ-nya. Nah, di sini data yang di antrian pull ini masuk ke dalam variabel antrian, lalu print data yang di DQ plus data keluar. Ini yang pertama di DQ datanya, lalu kan kelihatan ya kalau kita running. Nah, data yang di DQ 81. Sebentar. Kenapa yang di DQ 81? Data keluar, oh maaf salah ini. Antrian keluar, antrian full, antrian full, antrian, salah ini aku data keluar. Antrian keluar, maaf. Nah, oke. Nah, di sini kelihatan proses sebelum DQ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, setelah di DQ, proses setelah di DQ itu data yang di DQ itu 10. Nah, ini kan jadi first in, first out. First in, first out. Data yang pertama masuk, akhirnya dikeluar. Jadi, isi antrian setelah di DQ itu, karena 10-nya sudah di out, gitu, sudah di out duluan, jadi tinggal misalnya 10, 20, 30, 40, 50, 60, sampai 80. Nah, ini juga sama dengan tadi. Kalau kita lanjutkan gitu. Nah, contoh misalkan kita tambahkan lagi antrian keluar 2 kan ya. Semua outprint line datang di antrian keluar 2. Nah, ini berikutnya yang di out pasti yang antrian selanjutnya itu nomor 20. Nah, ini ya. Data yang DQ 20. Execute setelah DQ 30, 40, 50, 60, 70. Nah, total. Jadi dari sini sudah berhasil ini ya, apa namanya? Tergambar gitu dari first in first out-nya itu gitu. Mungkin cukup sekian untuk
soal nomor 2-nya. Jadi di sini sudah tergambar tadi metode FIFO-nya first in first out menggunakan minimal data 8 integer, proses NQ-nya juga tadi sudah ada ya, proses NQ-nya ini. Nah, ini proses NQ-nya. Proses NQ-nya itu mulai dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 nih. Ini proses NQ-nya di sini. Ini proses NQ masing-masingnya. Nah, ini langsung setelah proses NQ ditampilkan datanya. Nah, ini sudah tampilkan datanya keluar, proses NQ-nya, proses sebelum di DQ, lalu isi QU sebelum dan sesudah proses DQ. Ini proses proses isi data QU sebelum dan sesudah isi datanya. Sebelum di QU, sebelum dan sesudah proses DQ. Nah, ini sebelum di DQ datanya seperti ini setelah DQ datanya seperti ini. Setelah di DQ 2 kali, ini ya, pertama di DQ yang pertama 10 diambil, lalu yang keduanya 20 yang diambil. Oke, cukup untuk nomor 2 saya rasa sudah cukup menggambarkan gitu. Terima kasih. Berikutnya mungkin untuk lanjut ke soal nomor 3. Tes. Oke, untuk berikutnya soal nomor 3. Saya akan menuju soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 langsung saja ini kita ini buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilan data sebelum dan sesudah diurutkan. Nah, ini untuk soal nomor 3. Nah, ini mulai dari sini pertama-tama di sini kan dia bilang minimal 8 data integer. Di sini saya sudah mendeklarasikan variabel angka yang bersifat integer. Di sini angkanya ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 setelah deklarasikan di sini tampilkan data sebelum diurutkan. Ini sistem out print line biasa data sebelum diurutkan, lalu di sini mengubah array to string, angkanya diubah jadi ke string angka. Nah, sampai sini sudah diurutkan data sebelum diurutkan. Nah, bila kita running itu data sebelum diurutkan. Sebelum diurutkan masih sama. Nah, setelah itu sebelum kita ke sini ke proses quicksort. Quicksort kan sebetulnya fungsi ini hanya dia memanggil method quicksort. Nah, kita harus definisikan dulu, kita harus membuat dulu sebelum ke sini harus membuat dulu metode quicksortnya ya. Metode quicksortnya. Nah, ini sebelum ini jangan lupa juga di paling atas ini, nah ini kita tambahkan untuk import kelasnya Java util arrays pay.
kembali lagi ke sini. Setelah itu, nah ini kita buat dulu method quicksort-nya. Di sini public static void kita bikin ini tadi saya sempat salah, sempat dimasukkan ke dalam metode yang atas, padahal ini udah berbeda metode, jadi kita bikin metode baru. Di sini public static void quicksort. Nah ini namanya quicksort. Nah ini nama ini akan dipanggil di sini integer data, lalu integer untuk nilai data yang low-nya, lalu high-nya. Di sini kita bikin fungsi if low lebih kecil daripada high, maka integer pivot index. Di sini pemahaman saya membuat indeks nilai tengah gitu tadi yang seperti Bapak itu bilang, membuat nilai tengah, lalu membuat suatu area partisi di mana datanya apa, lalu low sama high. Nah di sini quicksort data low pivot index minus minus 1, lalu quicksort data pivot index plus 1 high. Nah ini untuk memisahkan memisahkan yang satu ke dibilang ke kanan dan ke kiri gitu ya. Nah setelah itu metode partisi. Nah di sini pengurutannya, di sini membuat public static integer partition, partisi yang ini ya, partisi yang ini dibuat public partisi lagi. Kan ya memanggil ini kan memanggil metode ini gitu. Partisi integer data, integer low, integer high di sini. Nah di sini integer pivot data high, integer low minus L. Nah minus 1. Sini dibuat perulangan for integer C sama dengan low, integer C minus high, C plus plus jika data C lebih di sini lebih kecil daripada pivot. Jadi lebih kecil daripada pivot, maka I plus plus pivotnya kemudian data high sampai tinggi, maka I plus plus jika. Nah ini selanjutnya integer TMP sama dengan data I sama dengan data J sama dengan TMP. Nah di sini integer TMP sama dengan data I plus 1, data I plus L sama dengan data high sama dengan data MP. Jangan lupa di sini ada return I sama dengan I. Nah setelah dibuat dua metode ini, setelah dibikin dua metode ini, tinggal dipanggil tadi. Nah dipanggil di sini menggunakan proses quicksort angka 0, angka length sama dengan minus L, min L. Minus 1 menampilkan data, ini menampilkan data sudah diurutkan. Sudah dipanggil fungsinya, lalu dipanggil data setelah diurutkan. Nanti hasilnya muncullah data setelah diurutkan. Jadi
dia terurut datanya 9, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78 dari yang dimana datanya pertama sebelum diurutkan. Nah gitu, jadi intinya proses quicksort ini memanggil metode quicksort ini ya, metode quicksort ini ini memanggil metode ini dan apa namanya, dari metode quicksort ini dia akan memanggil apa namanya, metode partition ya. Nah, kita buat lagi metode partition ini agar metode metode apa namanya, metode quicksortnya ini bekerja. Jadi dia kalau low sebelah kiri, high sebelah kanan. Gitu. Mungkin cukup segitu dari saya terkait tugas 2 ini. Jadi kita tadi di tugas 2 ini sudah pertama kita apa namanya, membuat mengerjakan tiga soal. Yang pertama struktur data stack dengan metode LIFO ini. Nah ini. Lalu yang kedua NQ sampai sini. Nah, terus DQ. Nah, ini. Lalu yang ketiga ini diurutkan ini dikasih spasi. Nah, enak. Oke ya, jadi ketiga soal itu sudah alhamdulillah sudah jalan semua. Mulai dari LIFO, FIFO, maupun sampai terakhir yang short. Ya, segitu dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.